up in the morning, everything's alright. At the end of Perkenalkan, nama saya Alvin Fauzi, NIM 68. Di sini saya berperan sebagai pemilik usaha clothing. Dan saya Amra Anazul Lakut dengan NIM 072. Saya ini sebagai pemilik pabrik konvensi. Kenalkan, nama saya Safira Elsa Putri, NIM 011. Di sini aku jadi desainer. Halo guys, di sini aku Mesha Putri Cahyani, NIM 021 sebagai account officer Bank Syariah. Pusing gue Safra. Ini desain gamis heritage modern yang lo buat kemarin. Respon pasarnya gokil banget. Udah ada komunitas pengrajin besar yang mau mesen 1000 set buat acara 2 bulan lagi. Masalahnya, model kas gue lagi kepake buat sewa toko baru. Gue sebenarnya bisa banget dapat slot buat ngejahit 1000 set. Itu dalam 2 bulan, Ben. Tapi kamu tahu sendiri kan, barang yang lu pesen itu kualitasnya itu premium, sedangkan gue butuh modal cash itu sekitar 150 juta. Nah, kalau lu itu bayarnya pas barang jadi, modal gue itu nggak muter. Nah, daripada kalian berdua cuma saling nunggu terus nanti proyeknya malah lepas, kenapa nggak coba lewat bank syariah aja? Kebetulan habis ini Meisha datang. Dia kan kerja di bagian pembiayaan bank syariah. Tahu aku ada produk yang pas buat kasus kayak gini. Nah, jadi di sini Alvin dapat pesanan 1000 set gamis untuk acara 2 bulan lagi, tapi tidak punya modal. Sedangkan Amra mampu menyediakan 1000 set gamis itu dalam 2 bulan, tapi butuh modal sekitar 150 juta. Nah, sedangkan Safira menyarankan meminta tolong kepada Bank Syariah lewat Mesha yang bekerja di bagian pembiayaan Bank Syariah. Halo guys, sorry ya telat ya, tadi macet jalanannya. Kenapa nih kok pada serius banget mukanya? Ini Mei, pas banget kamu datang. Si Amra sama Alvin itu baru dapat project 100 set gamis. Terus si Alvin butuh barangnya 2 bulan lagi. Tapi modalnya baru kepepet. Nah, si Amra bisa bikin, tapi butuh duit cash sekarang buat biaya operasionalnya. Terus kira-kira dari bankmu ada solusi nggak? Malah itu makanan sehari-hari di kantor aku, namanya akad salam, atau lebih tepatnya itu akad salam paralel. Nah, jadi prinsipnya itu jual beli, pesanan dengan bayar di muka, tapi barangnya nanti dikirim sesuai nyusul, sesuai spesifikasi, sesuai yang disepakati. Gitu. Nah, gimana tuh solusinya kalau kasus gue sama Amra? Mei. Oke, jadi gini. Pertama itu Bank Syariah bakal bertindak sebagai pembeli ke Amra. Terus Bank bakal beli 1000 set gamis dari Amra dan Bank langsung bayar lunas sebesar 150 juta ke Amra. Jadi Amra dapat modal segar untuk langsung produksi. Deal gak Ra dengan harga segitu? 150 juta langsung cash. Oke sih. Jadi itu per setnya jatuhnya 150.000. Oh udah aman sih, udah paket lengkap lah untuk bahan sama upah gaji. Nah, setelah Bank beli dari Amra, Bank bakal jual 1000 set gamis itu ke kamu Bin, karena Bank cari keuntungan dari margin jual beli. Bank bakal ambil untung 20 juta. Jadi total harga baju dari bank ke kamu itu 170 juta. Gimana? Cocok ya? Berarti 170.000 per set buat kualitas premium masih murah gak sih? Mei, di pasaran gamis kayak gitu bisa dijual 200 sampai 300 ribuan. Tapi sistem bayar ke gua ke bank gimana? Nah, kamu tuh bisa bayar ke bank pakai 2 cara. Bisa kamu lunasin sekarang atau lu bayar DP dulu dari awal. Terus sisanya dicicil atau dilunasi pas barangnya udah dikirim sama Amra 2 bulan lagi. Wah, oke banget.
gue bayar DP dulu ya aja ya sekarang sekitar 40 juta, sisanya yang 130 juta bakal gue lunasin pas barangnya udah nyampe di gudang gue 2 bulan lagi. Gimana? Bisa banget, berarti deal ya. Skema ini halal karena barangnya jelas spesifikasinya, harganya mengikat, dan Bang beneran beli dari Amra, baru dijual ke kamu ya, Vin. Besok kalian berdua ke kantor aku buat tanda tangan berkas akadnya. Wah, gokil. Bagus banget hasilnya, Ra. Jahitannya bagus, rapi. Jadi kelihatan mahal di desainku. Pastinya dong. Mungkin ini udah pas sesuai pesanan ya. Udah dicek juga sama tim lu. Mantap Ra, puas banget gue sama hasilnya. Pasti konsumen gue juga udah nggak sabar nunggu nih barang. Alhamdulillah, berarti barang diterima Alvin dengan aman dan sesuai spek ya. Berarti kewajiban Amra ke bank udah tuntas. Nah, Alvin karena barang udah lo terima, gimana komitmen lo? Siap Mei. Gue udah transfer sisa pelunasan ke rekening Bank Syariah sebesar 130 juta. Coba tolong lo cek ya, udah masuk belum? Oke. Oh iya, udah masuk. Udah masuk ya. Keren banget emang solusi ini. Amra dapat modal kerja, terus Alvin juga dapat barangnya tepat waktu tanpa pusing modal awal, dan Bang juga dapat untung secara jelas. Karena semuanya cuan, jangan lupa ya traktirannya buat desainer. No problem. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong enough to sink it. Oh no, I don't need you, but I miss you. Come here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Putri Cahyani, NIM 021. Di sini saya akan membahas mengenai akad salam para rela. Nah, di sini saya sudah menyediakan studi kasus, yaitu pada tanggal 1 Januari 2026, perusahaan penggilingan padi bernama PT Maju Beras membutuhkan pasokan gabah premium sebanyak 100 ton untuk kebutuhan produksi pada bulan Juni 2026. Dan karena musim panen belum tiba, PT Maju Beras dapat membeli gabah secara langsung dari petani. Oleh karena itu, PT Maju Beras melakukan akad salam dengan Bank Syariah Amanah. Selanjutnya, Bank Syariah Amanah melakukan akad salam kedua dengan kelompok tani makmur untuk memperoleh gabah yang akan diserahkan kepada PT Maju Beras. Pada saat akad salam pertama, yaitu PT Maju Beras dengan Bank Syariah Amanah, dengan berupa barang 100 ton gabah dengan harga salam sebesar 550 juta dan pembayarannya tunai saat akad, serta penyerahannya pada tanggal 30 Juni 2026. Dan pada saat akad salam yang kedua, yaitu Bank Syariah Amanah dengan kelompok tani makmur, barangnya sama berupa 100 ton gabah dengan harga salam 500 juta rupiah dengan pembayaran tunai saat akad dan penyerahannya sama 30 Juni 2026. Pada saat transaksi, bank mempunyai dua posisi sekaligus. Yang pertama yaitu sebagai penjual, karena bank menerima pesanan dari PT Maju Beras. Nah, nanti bank akan menyerahkan gabah kepada PT Maju Beras. Nah, yang kedua itu sebagai pembeli. Bank memesan gabah kepada petani. Akibatnya nanti bank mempunyai hak membeli gabah dari petani. Yang C yaitu jurnal akuntansi Bank Syariah. Pada transaksi yang pertama, yaitu Bank Syariah menerima pembayaran dari PT Maju Beras pada tanggal 1 Januari 2026. Di sini tertera yaitu kas bertambah sebesar 550 juta di kredit dan utang salam bertambah juga 550 juta di kredit. Kenapa kas bertambah sebesar 550 juta di kredit? Dikarenakan bank sudah menerima pembayaran dari PT Maju Beras. Dan kenapa
utang salam bertambah juga di kredit dikarenakan bank masih punya kewajiban kepada PT Maju Beras untuk menyerahkan gabah yang dipesannya. Jadi utang bertambah juga di kredit sebesar 550 dan kas juga bertambah di debit sebesar 550 juta begitu. Nah, pada transaksi yang kedua yaitu bank membayar petani pada tanggal 1 Januari 2026. Nah, di sini tertulis piutang salamnya bertambah ya di kredit dan kasnya berkurang di kredit. Kenapa di sini kasnya berkurang sedangkan di atas kasnya bertambah? Dikarenakan kasnya berkurang untuk membayar petani. Untuk membayar petani ini, makanya terteranya kasnya berkurang. Dan ini tertera juga piutang salam ya. Piutang salamnya bertambah itu karena bank sudah membayar tapi belum mendapatkan barangnya, dan bank mempunyai hak untuk menerima gabah itu di masa depan, yaitu makanya ditulis sebagai piutang salam gitu ya. Pada transaksi yang ketiga yaitu saat petani menyerahkan gabah. Di sini terteranya persediaan salam bertambah sebesar 500 juta dan piutang salamnya berkurang sebesar 500 juta. Mengapa piutang salam berada di kredit? Itu karena hak bank sudah menerima gabah dan sudah selesai. Ini petani sudah menyerahkan gabah, jadi piutang salamnya sudah selesai. Nah, kenapa persediaan salamnya di debit? Karena bank sudah memiliki persediaan dan sudah diserahkan kan kepada bank, jadinya bank sudah mendapatkan persediaan, makanya persediaan salam bertambah di kredit sebesar 500 juta dan piutang salamnya berkurang di kredit sebesar 500 juta begitu. 4 yaitu transaksi nomor 4 itu ada dua penjurnalan. Yang pertama itu utang salam berkurang di debit sebesar 550 juta dan pendapatan salam bertambah di kredit sebesar 550 juta. Mengapa utang salam di debit ini? Karena kewajiban bank sudah berkurang, soalnya bank sudah menyerahkan gabahnya kepada PT Maju Beras. Nah, kenapa pendapatan salamnya di kredit? Dikarenakan bank sudah mendapatkan pendapatannya bertambah 550 juta ini gitu. Makanya utang salam berkurang di debit sebesar 550 juta dan pendapatan salamnya bertambah sebesar 550 juta. Ada jurnal yang kedua yaitu HPP salam. HPP salamnya bertambah sebesar 500 juta dan persediaan salamnya berkurang sebesar 500 juta. Kenapa HPP salam berdiri debit? Karena biaya sudah bertambah. Dan mengapa persediaan salamnya berada di kredit? Karena persediaannya sudah berkurang karena sudah diserahkan kepada PT Maju Beras. Nah, di sini terteranya laba bank syariah ya. Nah, pendapatan salamnya itu kan di sini terteranya 550 juta. Ini pendapatan salamnya 550 juta dan dikurangi HPP salamnya yaitu sebesar 500 juta. Jadi 550 juta dikurangi 500 juta itu mendapatkan hasil 50 juta. Jadi bank syariah mendapatkan laba sebesar 50 juta. Next yaitu jurnal akuntansi dari petani. Pada transaksi pertama yaitu menerima pembayaran dari bank yang tercatat kas bertambah sebesar 500 juta dan utang salam juga bertambah sebesar 500 juta. Mengapa kas bertambah 500 juta sedangkan utang salam bertambah juga sebesar 500 juta? Dikarenakan ini kas berada di debit karena menerima pembayaran dari bank sehingga kas petani bertambah. Dan mengapa utang salam bertambah? Karena
kan gabah belum diserahkan kepada bank, maka dari itu petani masih punya hak utang salam kepada bank. Nah, pada transaksi yang kedua yaitu biaya produksinya. Misalkan biaya produksi pada masa tanam itu bibitnya sebesar 50 juta, pupuknya 120 juta, tenaga kerjanya 120 juta, dan biaya lain-lainnya 100 juta. Jadi total semuanya itu 420 juta. Tertulis di sini jurnal. Persediaan gabahnya bertambah sebesar 420 juta dan kasnya berkurang sebesar 420 juta. Ini kenapa persediaan gabahnya berdebit? Karena persediaannya bertambah. Ini persediaannya gabah bertambah dari sini. Juta. Nah, kenapa kasnya berkurang? Kasnya petani berkurang sebesar 420 juta karena kas petani ini buat membayar ini biaya produksi ini. Jadi kasnya berkurang di kredit dan persediaan gabahnya bertambah di kredit. Pada transaksi yang ketiga yaitu menyerahkan gabah kepada bank pada 30 Juni 2026. Jurnalnya yaitu utang salam berkurang di debit sebesar 500 juta dan penjualannya bertambah di kredit sebesar 500 juta. Kenapa? Karena utang salam ini, karena petani ini kan sudah memberikan gabahnya kepada bank, maka dari itu utang salamnya ini sudah dikurangi, sudah dihapuskan. Karena ini diganti, maka utang salamnya sudah tidak ada, makanya penjualannya bertambah sebesar 500 juta. Nah, transaksi yang keempat itu mengakui HPP. HPP-nya tadi kan 420 juta. Nah, ini 420 juta dan HPP-nya bertambah sebesar 420 juta berada di debit dan persediaan gabahnya berkurang sebesar 420 juta di kredit. Kenapa persediaan gabahnya berkurang? Ya karena tadi kan sudah dikasihkan ke bank, yaitu saat ini menyerahkan gabah kepada bank, jadinya persediaan gabahnya sudah nggak ada, sudah berkurang. Nah, HPP-nya dari ini. Dari ini biaya produksi ini. Ini kan HPP-nya 420 juta, maka HPP-nya 420 juta dan persediaannya gabah juga berkurang sebesar 420 juta. Nah, di sini terteranya laba petani juga. Penjualannya itu kan sebesar 500 juta. Nah, HPP-nya ini tadi 420 juta. Maka laba dari petani itu 80 juta. Ini jurnal akuntansi dari PT Maju Beras. Transaksi pertama yaitu membayar salam kepada bank, yaitu piutang salam bertambah sebesar 550 juta dan gas berkurang sebesar 550 juta. Kenapa piutang salam bertambah? Karena kan PT Maju Beras ini belum mendapatkan gabahnya, masih inden kepada bank, maka dari itu ini tertulis sebagai piutang salam yang berada di debit gitu. Karena piutang kalau bertambah itu maksudnya di debit. Nah, yang kedua yaitu kas berkurang di kredit dikarenakan kas ini buat membayar kepada bank, maka dari itu kasnya berkurang. Nah, kalau kas berkurang jatuhnya sebagai kredit. Pada transaksi yang kedua yaitu menerima gabah pada tanggal 30 Juni 2026. Di sini tertulis ya persediaan gabahnya itu sebesar 550 juta karena kan
PT Maju Beras membelinya dari Bank Syariah sebesar 590 juta. Maka dari itu ditulisnya ini juga 550 juta. Persediaan gabahnya itu 550 juta, persediaan gabahnya bertambah di debit dan piutang salamnya berkurang di kredit. Kenapa persediaan gabahnya bertambah? Karena pada saat 30 Juni ini sudah menerima gabah dari bank, maka dari itu ditulis sebagai persediaan gabahnya bertambah. Dan kenapa kok piutang salamnya berkurang? Sama seperti ini, sama halnya 550 juta, dikarenakan ini kan piutang salamnya sudah nggak ada ya, soalnya PT Maju Beras sudah menerima gabah dari bank. Itu penjelasan dari saya.